Bagaimana kita bisa menikmati kasih sukacita sebagai orang Kristen, bisa menikmati damai sejahtera sebagai orang Kristen, kalau saudara memberi diri dipimpin Roh Kudus. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan judul kekayaan di dalam Yesus Kristus. Ada banyak orang Kristen yang salah paham, berpikir bahwa di dalam Yesus Kristus semua orang Kristen itu seharusnya kaya secara materi. Banyak orang Kristen yang mengejar kekayaan ketika mereka beribadah dan melayani. Mereka berpikir bahwa dalam Yesus Kristus, ketika menjadi orang Kristen berarti identik dengan rezeki yang semakin berlimpah, identik dengan kekayaan yang semakin bertambah, sukses secara materi. Ketika keyakinan ini diyakini oleh banyak orang, maka banyak orang yang menjadi kecewa. Sebab sejarah gereja membuktikan, termasuk para rasul, ternyata mereka semua melewati yang namanya penderitaan sebagai orang Kristen. Mereka mengalami situasi sulit, dan secara kekayaan mereka juga tidak banyak yang kekayaannya banyak. Saudara-saudara, arti hidup itu, kebahagiaan itu bukan ditentukan oleh kekayaan lahiriah, kekayaan jasmania, tetapi ditentukan oleh kekayaan batiniah, kekayaan yang ada secara rohani. Dan kekayaan rohaniah itulah yang disediakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus. Kita akan melihat Efesus pasal yang pertama ayat 3-14. Kita akan baca secara bertahap. Saya nggak akan baca langsung selesai, tetapi kita akan jelaskan di perikop ini, ya. Efesus pertama ayat 3-14. Kita baca ayat yang ketiga dulu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Saudara, perhatikan sesuatu yang sangat menarik sekali. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebuah pujian, sebuah pengagungan. Karena apa? Saudara, memuji Tuhan itu harus selalu ada alasannya. Dan alasannya biasanya adalah karena ada perasaan kagum kepada Tuhan. Kagum dengan apa yang diberikannya kepada kita, kagum dengan pekerjaannya. Jadi kalau lagu rohani dinyanyikan tanpa kekaguman kepada Bapa, itu hanya sebuah nyanyian, itu hanya sebuah lagu. Tetapi lagu-lagu rohani ketika dinyanyikan sebagai ekspresi kekaguman, itulah yang namanya pujian. Mengapa Rasul Paulus mengawali perikop ini dengan sebuah pujian kepada Bapa? Karena dia mengingat kasih karunia yang luar biasa. Dia berkata, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Jadi pujian yang diekspresikan, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus lahir dari hati yang penuh kekaguman. Karena kasih karunia yang luar biasa di dalam Yesus Kristus itu membuat setiap orang percaya itu beroleh anugerah segala berkat rohani di dalam surga. Jadi bukan sekedar mati masuk surga, saudara. Di dalam Yesus Kristus itu bukan sekedar kalau kita mati masuk surga, tetapi di dalam Yesus Kristus kita diberi karunia segala berkat rohani di dalam surga. Jadi berkat-berkat rohani yang ada di surga itu diberikan kepada kita ketika kita masih ada di dunia ini.
Kalau mati masuk surga, surga itu kan anugerah. Itu hanya kita nikmati kalau kita mati, kalau kita meninggalkan dunia ini. Kalau nyawa kita diambil Tuhan. Tetapi segala berkat rohani di dalam surga itu ternyata diberikan kepada kita waktu kita masih hidup di dunia ini. Waktu kita masih ada di dunia ini. Nah, mari kita melihat berkat atau kekayaan rohani seperti apa sih yang diberikan Tuhan. Kekayaan rohani atau berkat apa yang tersedia di dalam kasih karunia Allah melalui pribadi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang pertama kita perhatikan ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Ada dua berkat nih, di ayat 4 kita bisa lihat. Jadi berkat pertama secara rohani di dalam Kristus adalah kita telah dipilih oleh Allah. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Saudara-saudara, berkat rohani yang Tuhan berikan kepada kita apa? Pertama, kita adalah orang-orang pilihan Allah. Berapa banyak manusia di dunia ini? Berapa banyak penduduk Indonesia? 200 juta lebih. Berapa banyak penduduk Jakarta? Sekian banyak orang, Tuhan memilih kita. Bukan karena kita lebih baik dari orang lain, bukan karena kita punya latar belakang lebih baik dari orang lain, bukan karena suku kita, bukan karena orang tua kita, bukan karena status sosial kita, bukan karena kekayaan kita, bukan karena kepandaian kita. Allah memilih kita di dalam Yesus Kristus karena kasih karunia-Nya kepada kita. Saudara, bicara kasih karunia kan bicara tentang kebaikan Allah yang kita terima dengan cuma-cuma, padahal kita tidak layak menerimanya. Kemurahan Allah yang diberikan kepada kita, meskipun sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Pengampunan Tuhan yang diberikan kepada kita, meskipun kita tidak layak menerimanya. Tidak layak diampuni, tetapi Tuhan tetap mengampuni kita. Kita tidak layak diberkati, tetapi Tuhan tetap memberkati kita. Kita tidak layak terima kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan tetap berbuat baik kepada kita. Itulah kasih karunia. Jadi kita dipilih Tuhan bukan karena kita lebih baik dari orang lain. Saudara, kalau kita memilih seseorang, misalnya kalau orang tua memilih menantu, pasti dia akan memilih berdasarkan kriteria yang dia inginkan. Kalau orang Jawa bilang, kalau punya menantu itu harus dipertimbangkan bibit, bobot, bebet. Harus latar belakangnya siapa, latar belakang keluarganya seperti apa, orangnya berbobot enggak. Maksudnya berbobot bukan gemuk, tidak, tetapi punya kualitas. Jadi dan berkarakter yang baik, punya sifat yang baik. Nah, tradisi atau suku-suku punya kriteria-kriteria gitu ketika mau memilih menantu. Tetapi kalau dalam kasih karunia Tuhan, akhirnya pertimbangannya, kalau kita berpikir dalam pertimbangan Tuhan, siapa yang dipilih? Seseorang yang Tuhan sudah tetapkan bagi kita untuk menjadi menantu kita. Itu kan artinya orang berpikir melihat orang itu bukan berdasarkan apa yang kelihatan, bagaimana latar belakang, bagaimana status sosial. Itulah yang dilakukan oleh Bapa di surga. Saudara dipilih Tuhan bukan karena saudara punya kualitas lebih baik dari orang lain. Tidak, sepenuhnya kasih karunia Bapa kepada kita. Jadi memahami kebenaran ini
membuat kita akan memiliki sebuah kepastian dalam hubungan ini. Membuat kita menyadari bahwa, oh, saya ini berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara memahami bahwa saudara adalah orang-orang yang terpilih. Saudara pasti berbahagia. Sebab kita dipilih oleh orang yang, misalnya orang yang terkenal, memilih kita. Kita bangga. Anak-anak dipilih jadi ketua kelas saja, kalau dia suka, dia bangga. Bangga. Yang bekerja dipilih bosnya, dipromosikan, bangga sekali. Merasa sangat istimewa. Demikian seharusnya kita sebagai orang Kristen. Kita harus menyadari bahwa kita itu istimewa dan berharga. Bukan karena status sosial kita. Bukan karena kepandaian kita, bukan karena harta dan kekayaan kita, bukan karena suku kita, bukan karena latar belakang kita apa, bukan karena penampilan lahiriah kita. Tidak. Kita istimewa dan berharga karena Bapa di surga sudah memilih kita sejak dunia belum dijadikan, sejak dalam kekekalan. Jadi memang Tuhan itu merancang kita sebagai pribadi yang istimewa dan berharga. Jadi jangan biarkan hal-hal yang lain di luar kasih karunia itu menjadi dasar saudara membangun identitasmu, merasa berharga dan istimewa. Itu akan mengecewakan sekali. Sebab semuanya bisa hilang dan berubah. Tetapi kasih karunia Allah kepada kita tidak pernah berubah. Saudara tetap orang pilihannya. Amin. Yang kedua, di ayat 4 tadi dikatakan, ya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dipilih dengan sebuah tujuan. Makanya saudara-saudara harus memahami bahwa hidup ini, kita lahir di dunia ini ada sebuah tujuan. Tetapi karena kita berdosa, kita cenderung menyimpang dari jalan Tuhan. Ketika kita bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan kita, kita dipulihkan, dikembalikan pada tujuan semula. Tujuan semula Allah memilih kita apa? Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Supaya kita kudus dan tak bercacat. Ukuran tidak bercacat itu apa? Nanti kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 8 ayat 29, di sana kita mengerti bahwa sejak semula kita ditetapkan, dipilih untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Serupa dengan gambar Yesus. Saudara-saudara kalau ingin menjadi orang yang baik, kalau saudara mengukur kebaikan orang, ukurannya apa? Ukurannya tidak boleh perasaanmu, pikiranmu, atau kata orang, atau kata tradisi di mana kita dibesarkan. Ukuran kebaikan orang adalah apakah dia serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Apakah kasihnya serupa dengan kasih Kristus? Apakah kebaikannya serupa dengan kasih Kristus? Apakah keramahannya serupa dengan Kristus? Apakah karakternya serupa dengan Kristus? Yesus Kristus adalah role model kita yang utama. Karena kita dipilih memang untuk menjadi serupa dengan Dia. Kekudusan itu bagian dari proses itu. Tuhan pisahkan kita dari yang lain. Itu pengertian pertama, kudus. Kudus itu pengertian pertama adalah Tuhan pisahkan kita dari yang lain untuk menjadi miliknya. Itu namanya dikuduskan bagi Tuhan. Jadi Tuhan sudah pilih kita dari sekian juta, sekian banyak orang untuk menjadi miliknya sendiri. Itu tadi yang membuat kita jadi merasa berharga dan istimewa.
Pengertian kedua kudus itu berarti memang dalam arti kita ini hidup dalam pertobatan, hidup berubah setiap saat sesuai firman Tuhan. Kekudusan yang secara status posisi kita terima kasih karunia Tuhan. Tetapi Tuhan ingin kita terus bertumbuh. Supaya makin hari kita semakin berubah. Karakter kita berubah. Cara berpikir kita berubah, cara kita bersikap berubah, cara kita berkata-kata berubah, cara kita bekerja berubah. Semuanya berubah ke arah kebenaran firman Tuhan. Jadi kebenaran firman Tuhan bukan sekedar ilmu, bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar kita ucapkan, tetapi firman Tuhan itu sudah melekat menjadi diri kita. Semakin hari menjadi seperti firman Tuhan. Diri kita itu makin lama menjadi perwujudan dari firman Allah. Ketika kita sudah menjadi seperti itu, berarti kita sedang mengarah menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau kita menyadari kebenaran ini, implikasinya terhadap kita apa? Hasilnya, pengaruhnya terhadap kita apa? Kita memiliki sebuah kepastian. Apapun keadaan kita, kerusakan apapun hidupmu. Saudara mungkin pernah mengalami situasi-situasi yang menghancurkan hidupmu. Saudara pernah berjalan di jalan yang salah. Saudara pernah tersesat. Saudara pernah terikat dengan dosa yang luar biasa jahatnya. Sehingga kita ngomong saja malu. Kita coba sembunyikan masa lalu kita karena kita malu kalau berbicara tentang masa lalu kita. Begitu gelap hidup kita. Atau kerusakan-kerusakan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Berkat kasih karunia yang kedua ini memberi kepastian. Di dalam Yesus Kristus, saudara bisa berubah. Di dalam Yesus Kristus, hidupmu bisa diubahkan oleh Bapa di surga. Karena saudara dipilih memang untuk diperbaharui hari demi hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Tidak peduli saudara bejat seperti apa, saudara terikat dosa seperti apa, betapa buruk hidupmu. Saudara menjadi orang yang begitu lemah, tidak berdaya untuk menjadi orang baik. Tetapi kalau saudara dipilih Allah, saudara meresponi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus, ada kepastian. Saudara bisa berubah. Saudara bisa berubah. Karena Tuhan ingin hari demi hari saudara semakin dikuduskan, semakin berkurang cacat celahnya. Semakin hari menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Berkat yang ketiga, kekayaan yang ketiga di dalam Yesus Kristus, kita baca ayat 5 dan 6. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara-saudara, kita dipilih dan ditentukan untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau di Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, siapa yang menerima Yesus Kristus diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Diberi kuasa, berarti kita ini sebenarnya nggak layak jadi anak-anak Allah, tetapi kita diadopsi menjadi anak. Kita menjadi anak sahnya Bapa di surga. Padahal sebelumnya kita orang yang terhilang. Kita adalah orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang harus dimurkai Allah. Tetapi dalam kasih karunia-Nya dalam Yesus Kristus, kita diangkat, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Beberapa minggu yang lalu saya khotbahkan tentang perbedaan budak dan anak. Kita ini adalah anak. Karena anak mestinya tidak ada perasaan takut, tidak berjarak hubungannya, tidak mengandalkan kesempurnaan dan perbuatan kita untuk membujuk hati bapaknya.
Kalau ada bapak di dunia ini, baru menaruh perhatian, baru menyatakan kasih sayang kepada anaknya, kalau anaknya berprestasi, kalau anaknya menyenangkan hatinya, kalau anaknya cakep, kalau anaknya menyenangkan, sesuatu yang dilihat dari anaknya itu pokoknya dia senang gitu, dia baru berbuat baik, beri perhatian, beri hadiah, beri kasih sayang. Itu namanya bapak yang kasihnya bersyarat. Itu bukan kasih karunia. Sebab dalam kasih karunia itu siapapun kita, bagaimanapun kita tetap dikasih oleh Bapa. Kenapa begitu? Kan kita berpikir, oh kalau begitu saya tidak perlu dong berbuat baik, saya tidak perlu dong beribadah, saya tidak perlu lagi dong berdoa. Toh Bapa sudah menerima saya, mengasihi saya tanpa syarat. Itu juga salah. Saudara-saudara, ketidaksempurnaanmu, ketidaklayakanmu, itu semuanya sudah diambil alih oleh Yesus Kristus. Yesus Kristuslah yang membuat engkau layak di hadapan Bapa. Jadi jangan berpikir, nah kalau dalam kasih karunia siapapun dan bagaimanapun aku tetap dikasih Tuhan dan aku ditetapkan jadi anak-anaknya. Kalau begitu ya hidup seenaknya saja lah. Jadi orang Kristen sekedarnya aja lah, nggak usah terlalu serius banget lah. Berbuat dosa dikit-dikit nggak apa-apa lah. Saudara, itu pikiran anak nakal. Itu anak durhaka. Tidak. Kita menerima kelayakan kita untuk menjadi anak Allah itu karena Yesus Kristus sudah membayar lunas hidup kita di atas kayu salib. Sehingga kita dilayakkan oleh Bapa. Saudara-saudara, sekarang apa implikasinya ini? Kalau dalam Yesus kita beroleh kasih karunia Allah yang menjadikan kita anak-anak Allah. Yang pertama, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Saudara, semua penghalang, semua batas, semua hal yang membuat kita sebagai manusia berdosa bisa dekat dengan Allah Bapa di surga, itu sudah disingkirkan oleh Yesus Kristus. Dan kita sudah diberi status, kita memiliki damai sejahtera dengan Allah. Oleh sebab itu, karena kita sudah punya hubungan dengan Bapa di surga, sudah selayaknya kita terus membangun hubungan yang baik itu. Saudara-saudara mungkin punya pengalaman karena bapakmu kejam, bapakmu gak hadir, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan urusannya sendiri. Kalau hadir di rumah lebih banyak marah-marah. Bahkan mungkin di antara saudara sering kena pukulan oleh bapak ibumu, oleh bapakmu, oleh ayahmu. Sehingga kita berpikir sosok ayah, sosok bapak itu menakutkan. Sosok ayah, sosok bapak itu kalau bisa dihindari, sebab ada perasaan tidak aman. Tetapi di dalam Yesus Kristus, saudara boleh kasih karunia menjadi anak-anak Allah. Artinya saudara dikasih tanpa syarat, saudara diampuni, saudara diterima apa adanya. Sudah seharusnya kita mulai belajar memberi prioritas, membangun hubungan dengan Bapa dalam setiap kesempatan. Dia tidak sejahat Bapa di dunia ini, karena dia Bapa yang sempurna. Dia bukan Bapa egois, dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan, apa yang kita rasakan. Mari kita memberi prioritas untuk terus membangun hubungan dengan Bapa. Waktu-waktu ibadah seperti ini menjadi bagian kita sedang membangun sebuah hubungan dengan Bapa di surga. Kita terhubung dengan Bapa di surga dan dengan keluarga Bapa, yaitu orang-orang percaya yang lain.
ibadah itu bagian dari kita membangun hubungan dengan Bapa selain doa pribadi. Saudara jangan salah sangka berpikir yang penting aku beriman kepada Yesus. Yang penting aku masih berdoa kepada Yesus. Jadi nggak perlu tuh beribadah. Saudara, itu beragama menurut pikirannya sendiri. Bukan seperti itu yang diajarkan oleh Alkitab. Persekutuan orang percaya, gereja Tuhan, itu bagian dari kita membangun kedekatan dengan Bapa di surga. Berkat yang keempat, kita baca ayat 7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan. Saudara-saudara, penebusan terhadap apa? Penebusan terhadap dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa yang telah kita perbuat. Jadi, kekayaan rohani yang keempat di dalam Kristus apa? Kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Di dalam Kristus kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Melalui kematiannya, melalui penebusan Kristus. Yang sebentar lagi kita peringati di Jumat Agung. Kuasa dosa dan maut itu sudah dihancurkan. Sehingga karena kita orang-orang yang sudah ditebus, kita adalah orang-orang yang bebas. Orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka. Merdeka terhadap apa? Bukan merdeka untuk berbuat dosa. Bukan bebas untuk lakukan segala sesuatu yang berdosa. Mengikuti keinginan daging sendiri. Apa yang saya suka sendiri. Apa yang menurut saya benar. Tidak. Merdeka untuk berkata tidak terhadap dosa. Merdeka untuk berkata tidak terhadap segala pengaruh jahat dunia ini. Dan merdeka untuk berkata ya terhadap Tuhan. Berkata ya terhadap perintah Tuhan. Berkata ya terhadap panggilan Tuhan. Berkata ya terhadap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Itulah kemerdekaan yang sejati. Anak-anak muda, mungkin kamu punya teman, punya komunitas yang kelihatannya asik-asik untuk diajak bermain. Tetapi kalau mereka ingin menarikmu pada dosa, dan saudara nggak berdaya, itu namanya saudara mulai terikat. Itu artinya saudara mulai diperbudak. Kalau saudara akhirnya ikut larut dalam dosa-dosa seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu yang lain, saudara adalah budak. Bukan lagi orang merdeka. Saudara adalah orang yang terikat, diperhamba oleh dosa. Orang yang sungguh-sungguh merdeka itu bisa memilih yang terbaik untuk dirinya. Bisa memilih yang paling benar untuk dirinya. Orang yang tidak berdaya akhirnya ikut larut dengan perbuatan dosa, larut dengan dunia. Itu orang yang diperhamba. Penebusan Kristus itu penebusan yang sempurna, harganya mahal. Sangat mahal. Kalau di perjanjian lama orang menebus dosa dengan menyembelih domba. Setiap tahun harus menyembelih domba untuk menebus dosanya. Harus dilakukan terus-menerus itu penumpahan darah. Tetapi melalui darah Kristus yang tertumpah, sekali untuk selama-lamanya manusia beroleh penebusan dosa. Karena Kristus pribadi yang sempurna, tidak pernah berbuat dosa. Darahnya suci, itu menyucikan kita dari kecemaran dosa di batin kita. Makanya karena kita orang-orang yang sudah ditebus,
jangan saudara terus dikejar perasaan berdosa di masa lalu. Mungkin saudara di masa lalu memang sudah lakukan dosa yang sangat menjijikkan, lakukan dosa yang sangat memalukan. Saudara merasa malu, saudara merasa berdosa, dan sampai saat ini sejak saudara jadi orang Kristen, masih ada perasaan berdosa itu, perasaan malu, sehingga coba menutup-nutupi dan akhirnya banyak bohong tentang masa lalunya. Saudara, saya kasih tahu, kalau orang sungguh-sungguh sudah bertobat dalam Yesus Kristus, dia tidak akan malu dengan masa lalunya yang buruk, yang tercela, yang kotor. Kalau orang masih malu dengan masa lalunya, jangan-jangan dia nggak yakin bahwa penebusan Kristus sempurna baginya. Dan orang yang sungguh-sungguh bertobat, dia juga tidak akan bangga dengan masa lalunya yang berdosa. Nah, kalau orang cerita masa lalunya itu masih bangga, padahal itu sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa, itu terlihat sekali bahwa hatinya tidak menyesal, itu nggak bertobat. Orang yang bertobat itu kan malu dengan kejahatan dan dosanya, tetapi tidak malu untuk menceritakan kasih karunia Allah yang sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi saudara-saudara bisa cek sendiri, saudara masih terikat dengan masa lalumu yang berdosa itu enggak? Kalau itu masih, saudara masih dikejar perasaan berdosa. Kalau itu masih, berarti sampai sekarang saudara masih jatuh bangun di dosa itu. Itu berarti masih ada ikatannya. Padahal Yesus sudah menebus kita secara sempurna. Di dalam Kristus kita sungguh-sungguh merdeka. Biasanya karena keputusan kita yang tidak mau kita buat sikap dan memutuskan terhadap pengaruh dosa, godaan dosa itu sebagai orang yang sudah merdeka. Tetapi sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang merasa tidak berdaya, makanya mudah terpengaruh. Kembali lagi ke dosa. Saudara, darah Kristus darah yang sangat mahal, yang sempurna. Tidak sepantasnya kita itu terus-menerus terikat dengan dosa. Tidak seharusnya kita terus dikejar perasaan bersalah dan berdosa. Kalau saudara sudah datang ke tata kasih karunia Allah, percaya, Bapa mengampuni. Karena Kristus sudah menebus dosa-dosamu. Berkat yang kelima, ayat yang ke-13 sampai 14. 14 ya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, karena ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhannya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Saudara-saudara, kekayaan rohani, berkat rohani dalam kasih karunia melalui Yesus Kristus. Yang kelima adalah kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara, meterai itu sebagai pengesahan sebuah dokumen penting, surat wasiat, surat warisan, atau apapun. Keabsahannya, kekuatannya secara hukum itu harus ada meterai, ada tanda tangan dan distempel. Meterai itu menjadi sebuah pengesahan tentang keabsahan sesuatu yang ditulis di atas dokumen itu. Kalau misalnya itu adalah rumah, surat rumah itu ada sertifikat, ada suratnya,
ditempel meterai. Saudara, meterai itu karena ada meterainya, saudara dapat surat wasiat bahwa saudara dapat rumah di kota anu, di jalan anu, misalnya gitu. Saudara dapat warisan dari orang tua atau dari saudara, begitu. Selama surat wasiat itu tidak ada meterainya, itu bisa digugat. Tetapi kalau ada meterainya, surat wasiat itu baru sah. Rumah itu menjadi milik saudara, walaupun saudara belum tempati, tetapi saudara punya hak milik atas rumah itu. Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang yang sudah dipilih Tuhan, dikuduskan, diangkat menjadi anak-anak Allah, ditebus oleh Yesus Kristus. Saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Artinya apa? Sejak saudara membuka hati, saudara dengar Injil, saudara percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu, sebagai Tuhanmu, maka secara rohani di batinmu dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saudara sah milik Bapa di surga. Saudara adalah anak-anak Allah yang sah, yang ditempatkan di dunia ini. Saudara milik Tuhan yang sah. Kita bukan anak haram. Kita bukan seperti anak yang sepertinya anak saja, enggak. Tetapi dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti saudara sah miliknya Tuhan. Kalau meterai manusia kertas itu bisa dilepas, bisa rusak. Tetapi kalau Roh Kudus itu salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, kekal adanya. Jadi kalau saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus, berarti saudara ini milik Allah kekal selama-lamanya. Dan Roh Kudus itu tidak sekedar jadi meterai, itu menjadi jaminan sampai kita beroleh keselamatan secara sempurna. Datang ke surga, dibebaskan dari murka Allah. Menjadi jaminan bahwa keselamatan yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah katakan melalui penebusan Kristus, itu menjadi sebuah kepastian dalam hidup kita. Implikasinya apa? Kalau kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, yang pertama, kembali, saudara harus selalu menyerahkan keinginanmu, pikiranmu, perasaanmu di bawah pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu akan mengajarkan kita kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus itu memimpin kita untuk mengarahkan hidup kita sesuai dengan jalan Tuhan. Roh Kudus itu memberi kita hikmat, memberi kita kekuatan untuk bisa hidup benar. Kalau kita tidak menyerahkan pikiran, perasaan, dan keinginan-keinginan kita pada pimpinan Roh Kudus, maka kita akan kalah menghadapi berbagai macam pencobaan, dan akhirnya yang menang adalah keinginan dagingmu. Keinginan daging itu yang akhirnya menguasai dirimu. Tetapi kalau kita berserah pada pimpinan Roh Kudus, maka yang terjadi dengan hidup kita apa? Hidup kita akan mengeluarkan buah-buah roh. Akan mengeluarkan buah roh. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu buah roh. Bagaimana kita bisa menikmati kasih sukacita sebagai orang Kristen? Bisa menikmati damai sejahtera sebagai orang Kristen? Kalau saudara memberi diri dipimpin Roh Kudus. Roh Kudus itu jadi jaminan bahwa saudara nanti sampai tujuan Allah, kudus, tidak bercacat celah, menjadi serupa dengan Kristus. Kalau saudara bantah terus, kalau saudara melawan terus, saudara nggak mau tunduk pada pimpinan Roh Kudus, saudara dikuasai kedagingan, menjadi orang Kristen duniawi, menjadi orang Kristen yang kanak-kanak terus, menjadi orang Kristen yang justru dikuasai oleh
keinginan daging, kalah terus. Jadi saudara-saudara, kekayaan di dalam Yesus Kristus luar biasa. Yang pertama, kita dipilih. Kita telah dipilih. Dari kekekalan kita sudah dipilih oleh Allah. Yang kedua, kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Yang ketiga, kita telah dikuduskan oleh Bapa di surga. Melalui apa? Yang keempat, penebusan Yesus Kristus. Dan yang kelima, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kita dijamin bahwa saudara sungguh-sungguh milik Allah yang beroleh anugerah menikmati semua kekayaan dan berkat-berkat surgawi.